Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazidatur Wadiyah dengan NIM 20184 202026. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnomatematika, mata kuliah permainan matematika oleh dosen pengampu Ani Afifa, SSI MPD. Program Pendidikan Matematika Universitas PGRI Wiranegara. Pertama, saya akan perkenalkan tentang pengertian etnomatematika. Istilah etnomatematika diciptakan oleh D. Ambrosio pada tahun 1989 untuk menggambarkan praktek matematika pada kelompok budaya yang dapat diidentifikasi dan dianggap sebagai studi tentang ide-ide matematika yang ditemukan di setiap kebudayaan. D. Ambrosio mendefinisikan etnomatematika kurang lebih sebagai berikut. Matematika yang dipraktekkan di antara kelompok-kelompok budaya yang teridentifikasi seperti masyarakat kesukuan nasional, anak-anak dalam kelompok usia tertentu, kelas-kelas profesional, dan sebagainya. Identitasnya sangat bergantung pada fokus-fokus minat atau kepentingan, pada motivasi, dan pada kode dan jargon tertentu yang tidak masuk ke dalam real matematika akademik. Kita bahkan dapat masuk lebih jauh ke dalam konsep etnomatematika ini, sehingga meliputi banyak sekali matematika yang saat ini dipraktekkan oleh para ahli teknik, terutama kalkulus, yang tidak merespon pada konsep keketatan dan formalisme yang dikembangkan dalam perkuliahan akademik kalkulus. Etnomatematika menurut para ahli. Menurut Rahmawati 2015, etnomatematika didefinisikan sebagai matematika yang dipraktekkan oleh kelompok budaya seperti masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, masyarakat adat, dan yang lainnya. Kalau menurut Yusuf, tahun 2010, etnomatematika adalah matematika yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan tertentu. Kalau definisi etnomatematika yang diberikan oleh Hammond pada tahun 2000 sebagai berikut, yaitu studi aspek-aspek matematika yang berkaitan dengan budaya. Etnomatematika menangani studi komparatif matematika dari budaya-budaya manusia yang berbeda, terutama sehubungan dengan bagaimana matematika telah membentuk dan pada gilirannya dibentuk oleh berbagai nilai dan keyakinan dari kelompok-kelompok manusia. Etnomatematika didefinisikan sebagai cara khusus yang dipakai oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu dalam aktivitas matematika, di mana aktivitas matematika adalah aktivitas yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam matematika, atau sebaliknya, meliputi aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, membuat pola, membilang, menentukan lokasi, bermain, menjelaskan, dan sebagainya. Etnomatematika merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempelajari matematika dengan melibatkan aktivitas atau budaya daerah sekitar, sehingga memudahkan seseorang untuk memahami etnomatematika. Etnomatematika dapat dijadikan suatu model alternatif untuk seorang guru agar siswa lebih mudah memahami matematika. Dengan etnomatematika, diharapkan siswa dapat lebih mengeksplor kemampuan metakognitif
berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan mereka masing-masing. Peran etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Etnomatematika merupakan jembatan matematika dengan budaya. Etnomatematika mengakui adanya cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dalam aktivitas masyarakat. Dengan menerapkan etnomatematika sebagai suatu pendekatan pembelajaran, akan sangat memungkinkan suatu materi yang dipelajari terkait dengan budaya mereka, sehingga pemahaman suatu materi oleh siswa menjadi lebih mudah karena materi tersebut terkait langsung dengan budaya mereka yang merupakan aktivitas mereka sehari-hari dalam bermasyarakat. Tentunya hal ini membuat guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran akan lebih mudah untuk dapat memfasilitasi siswa secara baik dalam memahami suatu materi. Hadirnya etnomatematika dalam pembelajaran matematika memberikan nuansa baru bahwa belajar matematika tidak hanya terkungkung di dalam kelas, tetapi kita keluar di dunia luar dengan mengunjungi atau berinteraksi dengan kebudayaan setempat, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Sementara itu, dilihat dari sisi pendekatan pembelajaran, maka etnomatematika selaras dengan pendekatan pembelajaran matematika yang cocok jika diterapkan dalam kurikulum 2013. Cara penerapan etnomatematika dalam pembelajaran. Menurut Indah Rahmawati tahun 2012 mengatakan bahwa strategi yang digunakan guru untuk mengajarkan matematika berbasis etnomatematika yaitu menerapkan pembelajaran contextual teaching and learning atau pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik Indonesia (PMRI). Strategi tersebut merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan juga masyarakat. Jadi, seorang guru bisa lebih mudah memberikan pemahaman terhadap siswa karena cara kita memberi pemahaman dengan menggunakan budaya mereka sendiri. Cara lain memanfaatkan etnomatematika dalam pembelajaran yaitu dengan menjadikan pengetahuan tentang etnomatematika tersebut sebagai bahan rujukan dan penyampaian materi maupun dalam pembuatan soal, pemecahan masalah kontekstual yang sesuai dengan budaya siswa. Selanjutnya, akan menjelaskan tentang permainan tradisional yang berkaitan dengan matematika. Permainan pertama yaitu permainan Humpimpa. Konsep matematika yang terkandung dalam permainan ini adalah konsep peluang. Dapat dihitung peluang seorang pemain untuk dapat memenangkan permainan. Begitupun peluang seorang pemain untuk kalah. Tentu saja, semakin banyak orang yang bermain, maka akan semakin kecil peluang untuk menang. Tahu Humpimpa kan? Kalau yang main banyak, pasti peluang untuk menang juga sulit karena banyak lawannya. Yang kedua, permainan jangklet atau engklek. Dalam permainan ini, anak-anak akan membilang mengenai langkah yang dilakukan. Selain itu, bentuk engklek juga merupakan bentuk geometris yang
terdiri dari paduan persegi, persegi panjang, dan trapesium. Engklek kalau di daerahku itu namanya gendang. Kalau di daerah kalian? Biasanya setiap permainan tradisional setiap daerah itu kadang punya nama yang berbeda sesuai khas dari daerah tersebut. Sekarang kita lanjut ke nomor permainan tradisional yang ketiga, yaitu permainan jantengan atau bola bekel. Permainan ini biasanya dimainkan oleh para cewek. Dalam permainan bola bekel terdapat konsep matematika, yaitu konsep membilang, penjumlahan, serta pengurangan. Muncul di permainan ini pada saat anak-anak menghitung biji bekel yang akan diambil, yaitu secara bertingkat dari 1 sampai dengan 5. Konsep peluang juga dapat dilihat dari permainan ini dan ditandai dengan dilakukannya pengundian di awal permainan. Selain kedua konsep tersebut, konsep translasi juga dapat ditemukan di permainan ini, yaitu ketika pemain menggeser biji bekel pada babak kedua dan ketiga. Permainan keempat, yaitu permainan lompat tali. Konsep luas garis lengkung muncul ketika pemain mengibas-ibaskan tali tersebut. Di sini, lompat tali juga terkadang dilakukan dengan 2 orang anak memegang ujung tali, kemudian anak lainnya akan melompati tali. Dari situ akan ada konsep matematika ketika kedua anak tersebut masing-masing menarik ujungnya, maka akan terbentuk sebuah ruas garis lurus. Konsep matematika dalam permainan tradisional nomor 2, yaitu permainan bermain pasir. Biasanya ini dilakukan di tepi pantai, atau kalau rumahnya punya pasir yang banyak bisa diterapkan. Berbagai bentuk dapat dibuat dengan pasir pada permainan ini, seperti pada pembuatan miniatur istana. Terdapat bentuk-bentuk geometris seperti persegi panjang dan juga persegi. Selain itu, juga melibatkan konsep bangun ruang seperti kerucut, limas, balok, dan juga kubus. Permainan tradisional nomor 6, yaitu seni danan atau petak umpet. Pasti banyak yang tahu tentang permainan ini. Nah, dalam permainan petak umpet tersebut terkandung suatu konsep matematika. Apa itu? Yaitu konsep peluang. Konsep peluang muncul pada saat pengundian untuk menentukan pemain yang jaga terlebih dahulu. Selain itu, dapat ditemui konsep membilang pada permainan ini, yaitu ketika pemain yang jaga dihitung dari nomor 1 hingga 10. Lalu, permainan nomor 7 dan permainan penjelasan saya yang terakhir tentang permainan tradisional dalam konsep matematika, yaitu permainan congklak. Dalam permainan congklak, konsep matematika dalam permainan ini adalah berhitung, penjumlahan, dan pengurangan, yaitu dalam menentukan biji yang tersisa setelah giliran lawan. Selain itu, dapat dijumpai konsep perkalian dan pembagian pada permainan tersebut, yaitu ketika di awal permainan, para pemain akan membagikan 98 biji congklak ke 14 buah lubang, ataupun ketika para pemain hendak memasukkan masing-masing 7 biji congklak ke dalam 14 lubang tersebut. Jadi banyak sekali konsep-konsep matematika yang terkandung di dalam permainan tradisional yang sering kita mainkan. Nah, dari permainan-permainan tersebut, etnomatematika
dalam pembelajaran matematika merupakan hal yang luas. Implementasi permainan tersebut tentu saja akan lebih meningkatkan ketertarikan siswa tentang matematika. Jadi, etnomatematika merupakan titik temu antara matematika dan juga budaya. Dapat dikatakan bahwa beberapa konsep matematika merupakan hasil budaya. Selain itu, suatu kebudayaan dapat memunculkan matematika baru. Terkait dengan hubungan matematika dan budaya, matematika memiliki nilai-nilai bagi masyarakat. Di antaranya adalah nilai praktis. Matematika itu punya nilai praktis. Jadi sudah terhitung secara jelas. Dan juga nilai guna, sangat sekali berguna dalam masyarakat. Nilai kedisiplinan, karena kenapa? Karena nilai dalam matematika itu sudah pasti. Jadi di situ kita diajarkan nilai kedisiplinan. Dan dalam matematika juga terdapat nilai budaya, seperti tadi dalam permainan tradisional yang telah saya jelaskan. Lalu nilai sosial, juga nilai moral, nilai estetika, dan juga nilai hiburan. Permainan tradisional merupakan salah satu hasil budaya. Beberapa permainan tradisional yang erat kaitannya dengan matematika, salah satunya yaitu umpimpa, jangklet, jantengan, lompat tali, bermain pasir, sengidanan, dan congklak, seperti keterangan yang telah saya jelaskan di atas. Dan juga banyak lagi permainan-permainan tradisional yang berhubungan dengan konsep matematika. Bisa kalian cari sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk semua dan semoga bisa berjumpa dengan video saya selanjutnya. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.